when it comes to hitting people, that dude, he's fucking technical too, man. It's not just power. The way he's setting Izzy up. That left hook. The left hook is so fast. Murderous. And he checks kicks as good as anybody, man. I fought him when he fought Strickland, and his fist is like literally both mine put together. It was so massive. Dude, and they're long. Yeah. They're like long fists. Just a big fella. Just a big fucking His fella. fucking highlight reel is like nobody else's. Membayangkan seorang fighter sejati di era modern ini memang tidaklah mudah. Tidak banyak UFC fighter yang bisa dikatakan sebagai sosok warrior, dan hanya ada beberapa nama saja yang layak masuk dalam kategori tersebut. Dan salah satu fighter UFC yang menurut saya masuk kategori itu adalah sosok fighter yang tidak banyak bicara, memiliki ekspresi datar layaknya batu ketenangan, namun menyimpan kekuatan dahsyat di setiap serangannya. Selamat datang kembali di segmen Profil Fighter, di mana dalam segmen ini kita akan secara khusus membahas profil fighter yang layak untuk dibahas secara detail. Dan di segmen fighter kali ini, saya akan membahas sosok yang dikenal sebagai salah satu fenomena dalam sejarah UFC. Sosok ahli kickboxing yang memiliki power mengerikan, baik di pukulan maupun tendangannya. Sosok yang memulai semuanya dari bawah, hingga menjadi satu-satunya fighter di UFC saat ini yang memiliki peluang nyata untuk menjadi juara dunia di 3 divisi. Dan sosok itu adalah mantan juara kelas menengah sekaligus mantan juara kelas berat ringan, Alex Poatan Pereira. Alex lahir di lingkungan menengah ke bawah favela Brazil. Sebagai atlet Brazil yang berasal dari kaum ekonomi bawah pada umumnya, kehidupan Alex Pereira tentu penuh dengan lika-liku kehidupan yang melelahkan. Di usia 12 tahun, ia bahkan rela putus sekolah demi bekerja di bengkel ban untuk membantu perekonomian keluarga. Tapi di lingkungan itu juga, ia mulai mengenal kehidupan gelap dengan ketergantungan pada alkohol. Namun di tahun 2009, ia memutuskan untuk berhenti dari kebiasaan buruknya itu dan mengalihkan kecanduannya pada olahraga combat sport, yaitu kickboxing. Sang pelatih mencium bakat Alex dan menyadari bahwa Alex memiliki kekuatan yang tidak normal pada pukulannya, terutama hook kirinya. Sehingga pelatihnya menyebut dengan nama Poatan, yang kurang lebih artinya adalah pukulan tangan batu. Sejak saat itu, Alex semakin rajin dalam berlatih dan menggunakan nama Poatan sebagai nickname-nya di panggung combat sport. Alex mengawali karirnya di event lokal Brazil, WGP Kickboxing tahun 2009. Di tahap ini, karirnya masih naik turun karena ia masih fokus dalam fase pelatihan setelah bekerja dari dunia ban. Alex mulai dikenal oleh publik di tahun 2014 seiring dengan tekniknya yang semakin matang. Di tahun 2015, ia menjadi juara kelas menengah WGP Kickboxing dan mempertahankan sabuknya hingga tahun 2016. Sebenarnya, di tahun 2014, Alex juga sudah masuk dalam Glory Kickboxing, salah satu promotor terbesar kickboxing di dunia. Namun, awal karirnya memang ups and down, dan beberapa kali mengalami kekalahan hingga akhirnya karirnya mulai stabil di tahun 2016. Namanya mulai dikenal dunia kickboxing saat ia mengalahkan salah satu kickboxer terbaik di dunia saat itu, Israel Adesanya, sebanyak 2 kali. Di pertandingan pertama, Alex menang lewat keputusan juri. Namun di pertandingan kedua, Izzy tampil lebih mendominasi dengan pergerakan dan serangannya yang lebih kreatif. Tapi seperti julukannya yaitu Poatan, Alex memiliki hal yang tidak dimiliki oleh Izzy, yaitu KO power yang mengerikan. Di mana di ronde ketiga, dalam satu kesempatan saja, hook kiri Alex langsung membuat Izzy terkapar dan membuat kemenangan di 2 ronde awal Izzy langsung sirna. Kemenangan Alex ini semakin dikenal dunia setelah Izzy masuk ke UFC
dan menjadi juara dunia kelas menengah UFC dengan sangat dominan di masanya. Alex sendiri mencapai puncak kejayaannya di kickboxing di tahun 2019 setelah menjadi double champ di Glory Kickboxing sebelum akhirnya ia memutuskan untuk memburu Izzy ke UFC. Alex Pereira sebenarnya sudah melakukan debut MMA profesionalnya di tahun 2015 saat ia masih menjadi atlet kickboxing. Saat itu, ia bertanding 2 kali dengan rekor 1 kali menang KO dan 1 kali kalah submisi. Setelah itu, ia sempat vakum dari MMA dan baru melanjutkan karir MMA-nya di tahun 2020 di promotor LFC dan Jungle Fight. Dan ia meraih 2 kemenangan KO di ronde pertama. Di saat yang sama, UFC kesulitan mencari nama yang bisa mengalahkan Israel Adesanya karena praktis di zamannya Izzy sangat dikdaya hingga petarung lengkap seperti Robert Whittaker tak memiliki kesempatan menang sama sekali. Akhirnya UFC langsung menawarkan kontrak pada Alex dengan narasi bahwa sang pemburu Izzy sudah tiba. Alex pun dengan memiliki motivasi yang sama menyetujui tawaran UFC dan debut di tahun 2021. Alex benar-benar mampu menjawab tantangan UFC dengan menang KO di ronde 2 di debutnya. Kemudian ia kembali menang di laga keduanya melawan Bruno Silva via unanimous decision. Alex semakin dikenal publik UFC setelah meng-KO trash talker Sean Strickland di ronde pertama, laki-laki melalui hook kirinya yang dahsyat. Hingga akhirnya Alex mendapatkan kesempatan tiket title shot pertamanya melawan juara yang pernah ia kalahkan sebelumnya, yaitu Israel Adesanya. Alex menantang sang rivalnya di tanggal 12 November 2022. Laga sebenarnya berjalan hampir sama di pertandingan kedua kickboxing mereka, bahwa Izzy sempat mendominasi Alex dengan strikingnya yang menawan. Izzy bahkan hampir membuat Alex tertidur di penghujung ronde pertama, namun bel jeda ronde menyelamatkan Alex. Hingga akhirnya yang menjadi pembeda pun muncul. Kekuatan pukulan Alex berhasil merobohkan pertahanan Izzy di ronde kelima dan membuatnya ter-KO, sekaligus membuat Izzy merasakan kekalahan pertama kali dalam karir MMA-nya. Alex pun menjadi undisputed UFC middleweight champion. Namun, Izzy yang berhak menuntut rematch dengan prestasinya langsung menagih haknya tersebut, dan kali ini Izzy berhasil mengalahkan Alex dengan menerapkan strategi sebaliknya. Izzy sengaja membiarkan Alex menyerang hingga dalam satu kesempatan, Izzy berhasil mendaratkan counter strike yang langsung menidurkan Pereira. Izzy pun berhasil mengakhiri rekor buruknya itu sekaligus merebut kembali tahtanya. Usai kekalahannya itu, Pereira memutuskan untuk naik kelas karena sebenarnya kelas menengah sudah tidak sehat bagi tubuhnya. Ya, memang tubuh Pereira terlalu besar untuk kelas menengah. Pereira pun akhirnya secara resmi meninggalkan kelas menengah dan berkarir di kelas berat ringan. Alex melakukan debutnya di kelas berat ringan melawan sang mantan juara, yaitu Jan Blachowicz. Singkat cerita, Alex menang melalui keputusan juri, meskipun ada pihak yang mengatakan Jan Blachowicz seharusnya menang. Kemenangannya itu membuat Alex langsung naik ke perebutan sabuk melawan Jiří Procházka dan berhasil mengalahkannya secara KO di ronde kedua. Hasil ini membuat Alex secara resmi meraih sabuk keduanya, meskipun ia datang dengan status sudah terkalahkan sabuknya di kelas menengah. Alex kemudian menjelma sebagai superstar terbesar di UFC dengan mengalahkan 3 petarung kuat di tahun 2024, yaitu Jamahal Hill, Jiří Procházka, dan Khalil Rountree. Sinarnya sempat redup ketika ia dikalahkan oleh Ankalaev, namun Alex menebusnya dengan menghempaskan Ankalaev di ronde pertama dalam UFC 320. Per hari ini, Alex sudah menjadi legenda UFC
dan bahkan beberapa pihak menganggap Pereira sudah masuk jajaran The GOAT hanya dalam 5 tahun berkarir di UFC. Dan saat ini, Alex Pereira memutuskan untuk menanggalkan sabuknya dan menuju ke prestasi yang belum pernah diraih oleh siapapun di UFC, yaitu menjadi fighter pertama yang menjadi juara dunia UFC di 3 kelas berbeda. Dan tantangan pertama itu akan Alex hadapi dalam perebutan sabuk interim kelas berat melawan Ciryl Gane di gelaran UFC White House. Andai Pereira berhasil mewujudkan itu, maka sulit untuk membantah bahwa Alex Pereira layak menjadi salah satu kandidat the greatest of all time di UFC. Demikian profil dan perjalanan singkat karir Alex Pereira. Jika teman-teman ada request siapa yang perlu dibahas di segmen profil, langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.